tentang hal itu? Tentu jawabannya adalah orang yang berasal dari Arab yang bernama Syekh Subakir. Syekh Subakir. Benar sekali. Tidak asing, Mbah, mendengar nama tersebut. Makan dulu ya. Oh, mari, Mbah. Astagfirullahaladzim. Kamu kemana? Assalamualaikum. Salam. Siapa kamu? Seharusnya saya yang bertanya. Ada keperluan apa kalian datang ke tempat ini? Saya ada perlu oleh salah satu makhluk, ataupun juga bisa dibilang kelompok. Apakah kamu bagian dari mereka? Siapa yang kau maksud? Karwijo dan Disota. Manusia yang tidak punya adab dan rasa bersyukur itu yang bernama Karwijo. Tidak punya adab dan tidak ada rasa bersyukur. Loh, emang kamu bukan dari bagian mereka? Saya adalah Danyang, penunggu wilayah kaki Gunung Merapi ini. Panjenengan asli dari sini? Benar. Oke, ada keperluan apa, Mbah? Tanah Jawa. Zaman semakin maju. Tahun bertambah tahun. Yang menghuni tanah Jawa sudah bukanlah hanya orang Jawa. Ya, betul. Banyak sekali orang-orang asing masuk ke tanah ini, menghuni tanah ini. Tidak sedikit dari mereka, bahkan yang mencoreng, yang mengotori, yang tidak menghargai kami sebagai asli penghuni tanah Jawa. Banyak sekali mereka berdatangan. Mungkin jika di zaman sekarang negara itu bernama Jepang, Cina, Arab, Belanda, dan yang lain-lainnya. Para penjajah zaman dahulu gitu, Pak. Di antara mereka, siapa yang lebih dulu datang dan menginjakkan kakinya di tanah Jawa ini? Aduh, saya kurang tahu, Mbah, tentang hal itu. Tentu jawabannya adalah orang yang berasal dari Arab yang bernama Syekh Subakir. Syekh Subakir. Benar sekali. Tidak asing, Mbah, mendengar nama tersebut. Jika tidak ada beliau, mungkin kalian tidak akan meninggali tanah ini dan menempati tanah ini. Bahkan membangun bangunan yang amat besar dan megah di tanah ini. Karena sejatinya, sebenarnya tanah Jawa adalah tanah yang miring ke arah selatan. Benar. Maksudnya apa ya, Mbah? Mengapa tanah Jawa di bagian utara sangat sulit sekali untuk mendapatkan air, sumber mata air, dan lebih sering mengalami kekeringan. Sedangkan tanah Jawa di bagian selatan, mereka kelebihan akan sebuah air, bahkan banjir, bahkan tsunami. Memangnya mengapa, Mbah? Karena dahulu tanah Jawa banyak dihuni para leluhur-leluhur kami, sebangsa kami, dan mereka semua bersemayam di tanah Jawa bagian selatan. Syekh Subakir datang, mohon izin untuk meninggali tanah Jawa ini untuk manusia-manusia di masa depan. Sebenarnya apa tujuan Syekh Subakir datang ke tanah Jawa, Mbah? Tentu saja menyebarkan agama Islam
yang dimana dahulu agama Hindulah yang dianut oleh manusia-manusia ini. Raja Sabdopalon yang menguasai tanah ini, yang memomong tanah ini, mungkin sebentar lagi akan menagih janji. Menagih janji? Benar. Seperti apa Mbah yang dimaksud, Mbah? Syekh Subagir dan Tuan Raja Sabdopalon saling berjanji. Tuan Raja Sabdopalon mengizinkan agama Islam disebarkan di tanah ini dengan satu syarat. Apa itu, Mbah? Jangan sampai manusia yang beragama Islam, manusia Jawa yang beragama Islam menjadi manusia Arab. Oh iya, saya ingat. Waktu itu ada bahasa Jawa, Mbah. Itu tulisannya tuh wong Jawa tapi ojo ilang Jawane. Kayak gitu, Mbah. Kurang lebihnya seperti itu. Walah. Mengapa para wali kebanyakan berasal dari utara? Mengapa itu, Mbah? Dan bahkan setelah mereka meninggal dunia, dimakamkan di tanah utara, para habib, para wali, dan para penyebar agama Islam dimakamkan di tanah Jawa bagian utara. Mengapa emang, Mbah? Karena sebenarnya tanah Jawa memerlukan sebuah tumbal. Tumbal? Agar tanah Jawa ini tidak miring ke arah selatan dan tidak tenggelam dimakan oleh luasnya lautan. Sejarah. Gunung Merapi. Apakah kau juga tahu semuanya? Apa, Mbah? Adalah hutan sangat luas. Jadi gunung Merapi dulu hutan. Di dalam hutan ini ditinggali dua empu yang sangat sakti. Empu? Benar sekali. Empu itu apa, Mbah? Pusaka? Empu adalah manusia pembuat pusaka Oh, yang mempunyai ilmu sangat tinggi. Turunlah dua dewa dari atas kayangan yang diperintahkan untuk memindahkan sebuah gunung di tempat ini. Dua dewa tersebut mengetahui bahwa di sini ada dua manusia sakti, sang pembuat empu. Dua manusia itu membuat empu dengan tangan kosongnya, di mana besi-besi panas dia panaskan dan mereka bentuk menggunakan tangan kosong. dipegang secara langsung gitu, Mbah? Benar sekali. Karena dua dewa tersebut ditugaskan untuk memindahkan gunung. Dua dewa tersebut berbicara dengan dua manusia, si pembuat empu, untuk meninggalkan tempat ini. Tapi dua empu tersebut tidak mau akan pindah dari tempat ini. Mereka bersitegang. Mereka bertarung hingga fajar menunjukkan kehadirannya. Belum ada tanda-tanda pertarungan itu siapa pemenangnya. Alhasil, dua dewa tersebut kembali ke kayangan, mengatakan bahwa dua manusia ini tidak mau berpindah tempatnya. Kemudian dewa tersebut diperintahkan kembali.
Jika memang tidak mau, pindahkan saja gunung itu, tepat di atas mereka. Pada saat itu juga, dua dewa tersebut menjalankan perintahnya, membawa gunung terbang seakan-akan kapas yang tertiup angin. Dengan mudahnya gitu Mbah. Dua empu tersebut melihat besarnya gunung di atas kepala mereka. Dan pada saat itulah, gunung itu dijatuhkan tepat di atas kepala dua empu tersebut, beserta tungku api yang dijadikan bahan untuk membuat empu yang sangat sakti. Dan semenjak itulah, gunung tersebut di dalamnya terdapat sebuah api yang dipercaya api itu adalah api dari kedua empu tersebut. Sampai saat ini, gunung itu dinamakan Gunung Merapi. Jadi seperti itu asal-usul dari cerita Gunung Merapi. Benar. Saya tahu niat kalian. Niat kalian ingin membersihkan sesuatu hal yang buruk yang membuat kemarahan Gunung Merapi meledak-meledak. Ya, betul Mbah. Sehingga banyak orang-orang yang tidak mengetahui, tidak tahu apa-apa, terkena akibatnya dan imbasnya. Jujur saja, saya tidak mampu untuk menghentikan para manusia-manusia itu. Ya, ini kita sedang berjuang Mbah untuk menghentikan para manusia yang di jalan yang sesat. Saya berterima kasih atas hadirnya manusia seperti kalian Ya, di tempat sama-sama. ini. Jika tidak, bukan tidak mungkin, sebentar lagi semua hamparan luas ini menjadi lautan api akibat murkanya Gunung Merapi. Astagfirullahaladzim. Kemarahan Gunung Merapi semakin hari semakin memuncak. Saya sebagai makhluk penghuni tempat ini hanya pasrah akan apa yang akan terjadi nanti. Ya, semoga tidak terjadi apa-apa Mbah. Semoga semuanya baik-baik aja. Manusia diciptakan derajatnya lebih tinggi daripada makhluk-makhluk apapun. Akan tetapi, hati manusia juga bisa lebih licik dari hati sebuah iblis, di mana sudah jelas iblis diciptakan tidak ada hal sedikit baik di dalam dirinya. Akan tetapi manusia diciptakan secara sempurna. Jika tidak dapat mengendalikan hatinya, manusia akan lebih daripada iblis. Ya, betul Mbah. Serakah, nafsu, hingga semua ingin digayuhnya. Saya hanya bisa berdoa, semoga ini semua cepat selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Kemarahan Gunung Merapi tidak berlanjut lagi, dan kita semua penghuni tempat ini dapat melanjutkan tugasnya di tempat masing-masing. Ya, siap Mbah. Saya ingin menunjukkan jalan kepada kalian. Jalan apa itu Mbah? Luruslah, lalu berbeloklah ke arah kanan, karena itu adalah jalan yang aman untuk kalian. Oke. Terima kasih banyak Mbah. Silakan. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lupa nanya lagi namanya siapa.